KSAL Laksamana Muhammad Ali menyatakan 23 prajurit marinir menjadi korban bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pencarian dan evakuasi korban longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terus dilakukan. Hingga Senin siang, 4 kantung jenazah atau body pack korban dievakuasi dari lokasi longsor. Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer membocorkan ada satu nama partai yang memiliki huruf K terlibat dalam kasus pemerasan pengusutan sertifikat K3. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang bersama saya Harjuno Pramudito. Dan saya Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama dari longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, saudara. Pencarian dan evakuasi korban longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terus dilakukan. Hingga Senin siang, 4 kantong jenazah atau body pack korban dievakuasi dari lokasi longsor. Salah satu korban ditemukan tim SAR gabungan di sektor A1. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban tertimpa batang pohon. Kepala Basarnas Marsma Muhammad Syafi'i mengungkap tim SAR gabungan telah mengevakuasi 4 kantong jenazah dan telah diserahkan ke tim DVI. Dengan demikian hingga Senin siang, tim SAR telah mengevakuasi total 29 kantong jenazah atau body bag korban longsor Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pencarian terus dilakukan oleh 250 anggota SAR di beberapa titik, di antaranya sektor A1, A2, dan A3, serta sektor B1 dan B2. Kita evakuasi hari ini ada 4 body pack dan itu sudah kita serah terimakan, sehingga total dari pertama kali kita melaksanakan operasi korban yang kita serahkan dalam bentuk body pack totalnya ada 29 body pack. Seluruh jenazah yang ditemukan langsung dikirim ke posko tim DVI untuk proses identifikasi. Posko tim DVI bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat. Proses identifikasi untuk mencocokkan data antemortem berupa data diri korban semasa hidup, mulai dari foto, sidik jari, rekam medis atau gigi, hingga DNA dari keluarga korban. Data ini digunakan sebagai pembanding data postmortem untuk memastikan identitas korban. Tim DVI Polda Jawa Barat menerima kantung jenazah korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hingga Senin siang, 17 orang korban telah teridentifikasi. Proses identifikasi bisa berlangsung cepat bila kondisi jenazah dalam kondisi baik. Selain itu, untuk mempermudah korban longsor yang merasa kehilangan keluarganya diharapkan melaporkan dengan membawa data-data orang yang hilang seperti foto hingga DNA. Kasih semuanya kepada petugas.
pada ngebantu ke anak-anak itu. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menyampaikan terdapat 23 prajurit marinir menjadi korban bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari 23 prajurit yang masih dalam pencarian, 4 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal. Kasal memastikan pencarian terus dilakukan terhadap 19 anggota marinir lainnya yang diduga tertimbun longsor dan belum ditemukan. Ini menjadi duka bagi Korps Marinir, korban gugur saat menjalani latihan pratugas di lokasi saat musibah terjadi. Mereka menjalani pratugas sebelum melaksanakan pengamanan perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan perbatasan RI PNG. Ketemu Pak, Mama ketemu Pak. Saudara. Iya, keluarga saya. Memasuki hari ketiga, pencarian korban longsor di Pasir Lango, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terus dilakukan. Keluarga dan kerabat korban tak hentinya datang ke lokasi untuk mengetahui kondisi kerabat mereka yang masih terjebak material longsor. Warga berharap tim SAR gabungan dapat menemukan dan mengevakuasi seluruh korban longsor yang terjadi pada Sabtu lalu. Harapan saya itu ya terus terang, jangankan buat yang satu lagi ya saudara, pengen itu semua itu bisa ya, misalnya itu ada berapa ratus korban itu, harapan saya itu ketemu semua gitu. Hingga Senin siang, tim SAR gabungan terus melakukan rangkaian proses pencarian korban longsor yang menerjang Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain 9 unit eskavator, hari ini tim SAR juga mengerahkan 12 anjing pelacak untuk membantu proses pencarian korban. Fokus pencarian tim SAR dibagi menjadi sektor A1 dan sektor A2 yang merupakan lokasi paling banyak ditemukannya korban pada hari Minggu kemarin. Meski pencarian terus dilakukan, sejumlah kendala juga ditemukan di lokasi. Selain faktor cuaca, banyaknya warga yang berada di lokasi membuat tim SAR kesulitan. Untuk potensi longsoran kami prediksi masih ada, Bu. Karena seperti hari kemarin aja, hari kedua itu ada potensi longsoran dari mahkota longsor. Yang membuat kami suatu kendala ya. Jadi unsur SAR yang ingin membantu itu jadi terkendala oleh penonton-penonton yang berdatangan. Cuaca mendukung, proses pencarian kami lanjutkan kembali dan kami melakukan pencarian hingga pukul 17.00 kami sepakati. Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, pemerintah terus berupaya mengutamakan penyelamatan jiwa dalam penanganan longsor yang melanda Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pratikno bilang, saat ini Wapres sedang melakukan pembahasan relokasi warga untuk menghindari dampak susulan. Bapak Wapres juga sudah membahas dengan Pak Wagub dan dengan Pak Bupati, dengan kami juga mengenai rencana relokasi untuk menghindari dampak susulan. Ini identifikasi lahan dan lain-lain tadi sudah diminta untuk segera dilakukan. Bencana longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat 23 Januari 2026 lalu. Kondisi ini memicu longsor besar pada Sabtu dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat.
Material longsoran disertai aliran banjir bandang dari kawasan perbukitan menerjang permukiman warga, menimbun rumah, merusak infrastruktur, serta memutus akses jalan. Tim Liputan, Kompas TV. Pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat kembali dilakukan tim SAR gabungan. Selengkapnya soal pencarian korban longsor, kita bergabung dengan Kepala Kantor SAR Bandung. Sudah ada Adedian Permana. Selamat petang, Pak Kakansar. Hingga sore hari ini, apakah ada tambahan temuan korban, Pak Kakansar? Ya, baik, kami jelaskan. Jadi tadi dari hasil pencarian sampai dengan jam 13.00 itu masih tetap, artinya masih di 29 body pack. Artinya setelah jam 13 sampai dengan saat ini, tim SAR gabungan masih terus berupaya mencari korban. Dan sampai saat ini belum ada update, nanti kami menunggu informasi atau update dari tim yang ada di lokasi. Demikian, Mbak. Pak Ade, kalau untuk pencarian ataupun evakuasi hari ini rencananya akan dilakukan hingga pukul berapa, Pak Ade? Ya, terima kasih. Jadi rencana untuk pencarian dari siang tadi hingga sampai sore ini nanti sampai dengan jam 17.00. Melihat situasi kondisi di lapangan, demikian. Lalu apakah kami baru saja mendengar ada suara sirine? Apakah ada informasi terkini terkait dengan suara sirine yang ada di background Anda, Pak Kakansar? Ya, artinya sirine yang barusan kita dengar bersama bahwa itu ambulan yang membawa jenazah atau korban yang sampai saat ini masih dikonfirmasi atau digali informasinya terkait penemuan jenazah yang langsung oleh tim SAR gabungan dibawa ke tim DPI Polda Jabar yang ada di Puskesmas. Hari ini diinformasikan ada 4 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi. Apakah keempat kantong jenazah ini saat ini sudah dibawa untuk dilakukan proses identifikasi ke rumah sakit? Ya, benar. Artinya di operasi SAR tadi pagi sampai dengan siang kami telah mengkonfirmasi ada 4 body pack yang ditemukan oleh tim SAR gabungan yang ada di sektor A, di worksite A1 dan worksite A2. Jadi jumlah 4 body pack sudah kami serahkan ke tim DPI Polri untuk proses identifikasi. Demikian, Mbak Cynthia. Pak Kakansar, terkait dengan proses evakuasi, apa saja yang saat ini diterjunkan? Berapa alat berat, berapa anjing pelacak, dan apakah ada alat lainnya yang turut diterjunkan untuk membantu proses evakuasi? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi artinya di kegiatan pencarian hari ini kami menerjunkan banyak personil, lebih dari 2.000 personil yang terdaftar di posko Basarnas. Kemudian alut yang kami gerakan untuk pencarian di hari ini, alat berat sampai dengan 9 alat berat, yang saat ini pun kami siapkan ada 3 alat berat yang akan diturunkan untuk masuk di dalam sektor-sektor yang sudah ditentukan. Kemudian juga ada dari menurunkan anjing pelacak dan juga alut udara juga tadi siang telah melakukan pencarian melalui via udara atau pemantauan dari via udara, baik itu pesawat rotary, fixed wing dan drone, UAV drone. Seperti itu, Mbak. Untuk penemuan korban hari ini apakah ditemukan di lokasi yang sama seperti yang ditemukan pada hari Minggu kemarin, yakni di lokasi A1 dan A2?
Ya, benar sekali. Artinya memang kami tim SAR gabungan berfokus kepada sektor tersebut karena memang informasi awal yang diberikan oleh warga atau kepala desa kepada kami tim SAR gabungan bahwa banyaknya warga atau pemukiman warga di area sektor A tersebut. Seperti itu. Makanya untuk pencarian kami fokuskan kepada sektor tersebut. Di sektor A1 dan A2, kami juga ingin kembali mengkonfirmasi terkait dengan adanya korban yang berasal dari Marinir TNI Angkatan Laut. Hingga sore hari ini sudah ada berapa korban dari TNI AL yang berhasil dievakuasi, Pak Kakansar? Ya, baik, Mbak. Jadi untuk kami, Basarnas dalam hal ini sebagai leading sektor di lapangan terhadap pencari gabungan dalam proses pencarian korban untuk identifikasi kami tidak memiliki kewenangan, artinya kami mencari, menemukan, kemudian kami serahkan kepada tim DPI dari Polda Jabar untuk melakukan proses. Jadi nanti dari teman-teman tim DPI yang akan merilis proses identifikasinya. Demikian, Mbak. Apakah juga ada informasi terkait titik lokasi selain A1 dan juga A2 yang paling banyak ditemukan korban? Ya, jadi setelah kami melakukan asesmen, artinya sebelum kami melaksanakan proses pencarian, kami melakukan asesmen via udara menggunakan drone yang dimiliki oleh Basarnas. Jadi lokasi dari mahkota sampai dengan ke lidah longsoran, artinya sampai ke titik longsoran, kami memapping, memetakan sektor-sektor mana saja yang diduga atas laporan dari masyarakat bahwa di sini terdapat warga terdampak. Itulah yang menjadi fokus kami di dalam proses pencarian. Jadi ada penambahan sektor dari sektor A, sektor B, terus sampai ke sektor C. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Kakansar Bandung, Ade Dian Permana sudah memberikan informasi di Kompas Petang. Selamat bertugas kembali Pak Kakansar dan jaga keselamatan Anda dan teman-teman. Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Cynthia. Selamat sore. Usai jeda, saudara, 3 orang meninggal dalam kecelakaan beruntun di Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak tegas usulan penempatan Polri di bawah kementerian. Ia pun lebih memilih menjadi petani jika ada yang memintanya menjadi menteri kepolisian. Saudara, 3 orang meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun di Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Diduga tak kuat melintasi tanjakan di kilometer 179 ruas Tol Cisumdawu, truk bermuatan pupuk dari arah Cirebon menuju Bandung mundur dan menabrak pembatas jalan, serta menimpa kendaraan lain. Korban meninggal dan terluka langsung dibawa ke RSUD Umar Wirahadikusuma, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bermuatan pupuk yang melaju dari arah Sumedang menuju arah Bandung. Diduga pada saat di Tol Cisumdawu agak nanjak, mobil tidak kuat sehingga mobil besar tersebut mundur ke arah kanan. Ringan, 3 meninggal. Dan saudara, Wamenkyu Thomas Jiwandono menjalankan uji kelayakan dan kepatutan Deputi Gubernur BI di Komisi 11 DPR RI.
Dan ini merupakan proses yang telah berjalan dari pukul 16 tepat tadi dan diperkirakan akan berlangsung sekitar 1 jam di Komisi 11 DPR. Tumbuh selaras dan dengan itu pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif bisa tercapai. Lanjut. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sinergi kebijakan fiskal moneter dan sektor keuangan maupun strategi mewujudkan negara maju secara jangka menengah dan panjang. Ada 3 hal yang saya anggap penting untuk mewujudkan negara maju itu, yaitu pertumbuhan ekonomi tentunya, tapi juga harus ditopang oleh pemerataan oleh pembangunan tersebut dan stabilitas nasional. Kalau kita melihat di level sinergi kebijakan, pertumbuhan ekonomi akan tercipta apabila likuiditas diciptakan untuk aktivitas ekonomi. Pun demikian adalah perlunya pendorongan untuk tingkat suku bunga yang lebih kompetitif dan dorongan supaya lembaga keuangan mendukung ekspansi dunia usaha dan UMKM. Pemerataan di sini adalah kunci dari peran utama atau optimalisasi APBN dan mungkin bisa turun sedikit. Stabilitas nasional di sini yang saya maksud adalah sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah, yaitu pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga pangan dan melalui penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Lanjut. Sekali lagi saya tekankan bahwa sinergisitas tersebut tidak mengurangi independensi masing-masing lembaga. Ini kritikal, ini sesuatu yang menurut saya penting dilanjutkan dan sudah istilahnya fondasinya sudah ada dengan undang-undang dan perundang-perundangan yang sudah berlaku. Di sini saya catat bahwa BI sebagai otoritas moneter mempunyai beberapa tugas, yaitu pengelolaan sistem pembayaran, otoritas makroprudensial, lender of the last resort, dan di Undang-Undang P2SK terakhir adalah mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Otoritas fiskal di sini tentunya Kemenq adalah pengelola keuangan negara, memberikan kebijakan umum sektor keuangan dan dukungan modal dan pinjaman seperti di LPS dan sebagainya. Sinergi fiskal moneter, Ibu dan Bapak sekalian, saya rasa diperlukan, dan di sini ada istilah burden sharing, ya. Saya mungkin mau membedakan sinergi fiskal moneter dengan apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, yaitu burden sharing di masa pandemi. Saat ini hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal moneter khususnya untuk di level likuiditas dan suku bunga. Di sini saya rasa hal tersebut bukan sedikit, cuman fundamentally berbeda dengan apa yang dilakukan secara pandemi. Saat ini kita sedang menuju ke pertumbuhan yang lebih tinggi, dan disitulah, selamat siang Pak, disitulah pentingnya suatu sinergi fiskal moneter yang sedikit berbeda dari zaman-zaman pandemi dulu. Saya akan kaitkan ini dengan detailing nanti, di presentasi nanti. Tapi intinya yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa fiskal dan moneter saat ini bisa saling bersinergi dari likuiditas maupun suku bunga tadi. Ya, saya akan lebih mendalami itu nanti. Tapi itu poin yang mungkin saya paling penting dari yang ingin saya sampaikan sore hari ini. Baik, lanjut. Saya akan mulai dengan gain-nya dari gerak tadi, yaitu governance kebijakan yang kuat dan kredibel. Ini Bapak dan Ibu sekalian lebih paham dari saya, cuman saya hanya ingin
menekankan dasar pemikiran bahwa menurut saya sudah regulasi maupun undang-undang sudah sangat menopang lembaga-lembaga untuk melakukan kinerjanya secara independen, dalam hal ini Bank Sentral ke depannya. Kalau kita melihat pasal 8, ya, pasal 8 di mandat Undang-Undang P2SK, di situ ada kebijakan moneter, di bawahnya lagi ada, mungkin bisa turun lagi, ada kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan makroprudensial. Saya ingin meng-highlight di pasal 10 ayat kedua, di mana BI mengelola likuiditas. Di pasal 11-nya pengelolaan likuiditas selain untuk kebijakan moneter juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau kita rohnya nih pasti kan di pasal 7, yaitu tujuan Bank Indonesia selain stabilitas nilai rupiah, selain memelihara stabilitas sistem pembayaran dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, semuanya itu dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, BI dapat melakukan komunikasi maupun koordinasi kebijakan. Ini adalah... Itu tadi pemaparan di mana sesi 60 menit yang diberikan kepada Wamenkyu Thomas Jiwandono yang tengah menjalani fit and proper test sebagai calon deputi gubernur Bank Indonesia. Dan sebelumnya juga hasil pemaparan menekankan bahwa fiskal dan moneter dapat bersinergi dan ini menjadi salah satu atau 3 calon yang akan nantinya ditentukan oleh Komisi 11 DPR untuk mengganti dari Juda Agung yang telah mengundurkan diri pada 13 Januari lalu. Ya, kita ke informasi lainnya, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memeriksa Fuad Hasan Masyur, pemilik perusahaan travel haji dan umroh Maktur sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Fuad Hasan tiba di gedung KPK pada Senin pagi untuk memenuhi pemeriksaan KPK sebagai saksi. Fuad Hasan Masyur yang juga mertua dari mantan Menpora Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan penyidik KPK untuk dimintai keterangan seputar alur dan pengaturan kuota haji tambahan. Jubir KPK Budi Prasetyo bilang pemeriksaan ini untuk membantu proses penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Benar bahwa pada hari ini, Senin 26 Januari, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pihak swasta, yaitu pemilik salah satu PIHK atau Biro Travel yang menyelenggarakan ibadah haji. Sebelumnya, ex-Menpora Dito Aryo Tejo telah diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Dito menyebut penyidik bertanya soal kunjungan kerjanya ke Arab Saudi bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dito menegaskan pembahasan terkait penyelenggaraan ibadah haji dalam kunjungan bilateral antar Indonesia dan Arab Saudi terjadi saat pembicaraan makan siang Jokowi dengan Pangeran Mohammed bin Salman. Namun ia menyebut saat pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik perihal jumlah kuota haji yang diberikan Arab Saudi ke Indonesia. Pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota, tapi memang pertemuan bilateral waktu itu saya ingat sekali dari Putra Mahkota Perdana Menteri Muhammad bin Salman itu sangat senang dengan pertemuannya Pak Jokowi. Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji. Karena kan haji kita butuh banyak kan. Dan iya, itu bagian. Dan tidak hanya minta haji, sebelumnya ada IKN dan investasi juga. Itu saja saudara. Sejumlah gitaris tanah air menggalang donasi untuk pemulihan bencana Sumatera melalui konser amal gitaris untuk negeri.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak tegas usulan penempatan Polri di bawah kementerian. Ia lebih memilih menjadi petani jika ada yang memintanya menjadi menteri kepolisian. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Puluhan siswa sekolah darurat di Aceh Tamiang antusias mengikuti pembelajaran. Saat ini sekolah darurat masih membutuhkan papan tulis untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar. Pasca bencana longsor yang terjadi pada November 2025 lalu, sejumlah siswa kini menikmati proses belajar mengajar di sekolah darurat Aceh Tamiang. Sekolah darurat ini menjadi tempat sementara bagi siswa dan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri untuk melakukan kegiatan belajar mengajar pasca bencana di Aceh Tamiang. Di tengah keterbatasan, anak-anak tampak antusias mendengar dan memperhatikan materi pembelajaran yang disampaikan guru. Hari ini pembelajaran sesuai dengan tingkatan kelas dilakukan. Kebutuhan pertama itu papan tulis, Pak. Papan tulis, memang sama sekali kita tidak ada papan tulis. Kemudian untuk seragam anak-anak juga kita tidak ada. Karena mengingat juga seragam mereka sudah hanyut terbawa oleh banjir bandang yang lalu. Kemudian seperti meja mungkin masih kurang, walaupun sudah ada, tapi masihlah kami membutuhkan itu. 2 bulan pasca banjir bandang dan longsor, Desa Panteklong, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, Aceh, hingga saat ini masih luluh lantak. Sepertiga kawasan permukiman lenyap dan 25 rumah warga hilang tergerus derasnya arus yang berubah menjadi aliran sungai. Saat ini 1.398 jiwa belum mendapatkan hunian sementara atau tempat pengungsian yang layak. Permukiman tersebut hari ini sudah menjadi sungai. Kalau kehancuran yang lainnya itu memang total kita sudah tenggelam, karam lagi dan tertimbun. Artinya kita juga masih bisa melihat hari ini rumah-rumah yang masih tertimbun oleh material sedimen yang dibawa oleh air pada waktu yang lalu. Sejumlah gitaris tanah air menggalang donasi untuk pemulihan bencana Sumatera melalui konser amal gitaris untuk negeri. Konser digelar malam ini secara live di Studio 1 Kompas TV Jakarta. Sejumlah gitaris tanah air akan berpartisipasi, diantaranya Dewa Bujana, Eros Chandra, Tohpati, Baim, Gugun Blues Shelter, dan musisi serta gitaris lainnya. Mas Ezra paling ujung sini, Mas. Mas Ezra. Lalu bagaimana perkembangan persiapan konser amal gitaris untuk negeri? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Roy Ilma di Studio 1 Kompas TV. Zefanya, untuk saat ini seperti apa saja persiapan, terutama ada sejumlah gitaris ternama tanah air yang akan melakukan konser amal dan bantuan bagi korban bencana Aceh dan Sumatera. Gak ditelepon sih. Ya, dan saudara, saksikan konser amal gitaris untuk negeri donasi untuk pemulihan Sumatera tayang di Kompas TV malam nanti secara langsung pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Donasi disalurkan melalui QR Code yang muncul di tayangan Kompas TV, termasuk selama konser yang disiarkan secara langsung pukul 8:30 malam nanti. Kami akan menghubungi kembali rekan kami Zefanya Situmeang dan juru kamera Roy Ilman. Roy, untuk saat ini dan Zefanya, untuk saat ini bagaimana persiapan terutama gitaris yang saat ini tengah melakukan soundcheck di Studio 1 Kompas TV?
Ya Juno, persiapan ini masih berlangsung begitu ya untuk bagaimana nanti konser Amal Gitaris untuk Negeri nanti akan dimulai pukul 8:30 malam di channel Kompas TV tentunya yang bisa dinikmati oleh publik. Nah, tadi saya melihat bagaimana persiapannya. Ada banyak sekali bintang gitaris dan juga penyanyi kebanggaan Indonesia tentunya yang siap menampilkan sejumlah lagu yang dimana nanti selama pertunjukan juga ini sekaligus untuk galang donasi kepada publik yang dimana nanti dananya ini diperuntukkan untuk pemulihan wilayah Sumatera pasca bencana banjir dan juga longsor yang terjadi akhir November 2025 kemarin. Ada banyak sekali bintangnya Juno, ada tadi saya lihat ada Dewa Bujana, lalu ada Endah Widya Stuti, ada Andre Dinut. Nah, ada satu lagi juga ini gitaris jazz Indonesia yang tentu pasti sudah tidak asing di mata publik begitu ya. Ini saya juga sebenarnya sedikit gemeteran mau wawancara beliau. Ini saya mau nanya-nanya karena tadi saya cukup terkesima melihat bagaimana permainan gitarnya. Ada bersama dengan saya Mas Topati. Selamat sore Mas. Selamat sore. Ya Mas Topati, tadi kan saya lihat ada cukup banyak lagu ini ya tadi yang sudah dipersiapkan begitu. Ini kalau boleh tahu persiapannya bagaimana sih Mas untuk konser Amal Gitaris? Persiapannya kemarin sudah latihan semua pemain gitar dan Andre Dinut sebagai music director sudah membagikan bagian-bagiannya karena nggak gampang bikin kolaborasi itu. Terus saya sudah dibuatin juga main 2 lagu Bunga Jempol dari Aceh dan lagu Bendera ciptaan Eros. Oke, ada berapa banyak lagu sih Mas nanti yang akan dinyanyikan? Kan nanti 8:30 malam nih akan dimulai. Dan lagu-lagu apa saja, lagu daerah kah atau nanti ada lagu-lagu pop music biasa juga yang akan dibawakan? Iya, tadi saya dengar kemarin belum dengar semua sih, ada lagunya Glenn Fredly juga, ada lagunya Laskar Pelangi, Niji, terus ada lagu popnya, ada lagu daerah. Pokoknya durasinya sekitar 1 jam lebih lah ya, sekitar jam. Itu kalau boleh tahu persiapannya apakah baru sore hari ini aja Mas atau mungkin dari sebelum-sebelumnya udah latihan nih sama sejumlah penyanyi-penyanyi Indonesia? Sudah latihan kemarin. Latihan kalau nggak salah 2 hari ya. Terus sebelumnya sudah dikasih materi-materinya, jadi latihannya cukup efisien. Apa sih yang Mas Topati harapkan dari konser Amal yang akan berlangsung nanti malam ini yang diperuntukkan juga untuk korban bencana Sumatera? Harapannya dari konser nanti malam ini apa? Yang jelas kan bisa sangat berguna buat para korban. Kemudian sih menurut saya jangan sampai orang terlena bahwa bencananya sudah selesai. Sebenarnya efek dari bencananya itu kan lama banget itu kan bencana besar, jadi jangan lupa semua teman-teman tetap berdonasi selagi bisa, berapapun tetap donasi, jangan lupa. Oke, siap. Mas, sebentar dong saya mau nanya, ini saya tuh dari tadi sangat menarik perhatian saya, ini ada gitar-gitar di belakang saya, ini ada salah satunya tanda tangan Mas Topati juga. Ini kapan Mas kalau boleh tahu di tanda tangan dan ketiga gitar ini gitar dari mana sih Mas kalau boleh tahu ini bagaimana? Wah ini ya saya sih suruh tanda tangan aja sama Endah. Kayaknya ini dari dikasih dari ini deh. Ada yang support kita dari toko musik gitar ini. Ya kemarin waktu latihan kita semua tanda tangan di situ. Oke, berarti ini dari kemarin malam proses tanda tangan semua dan gitarnya dari toko musik gitu di. Ya betul. Harapannya bisa tembus berapa banyak ini dana yang bisa disalurkan untuk pemulihan wilayah Sumatera? Sebanyak-banyaknya. Insya Allah, semoga bismillah. Oke. Ada yang mau disampaikan mungkin dari Mas Topati untuk para warga atau korban yang ada di wilayah Sumatera yang saat ini masih terus berjuang untuk mendapatkan bagaimana perhatian dari publik? Ya, semoga korban diberi ketabahan ya, karena sungguh luar biasa kemarin bencananya. Diberi ketabahan, diberi kesabaran, semoga semuanya bisa cepat terselesaikan. Dan semoga masyarakat Indonesia jangan lupa terus memantau kejadian itu dan terus berdonasi.
Terima kasih banyak Mas Topati, semoga lancar nanti konser Amal Gitaris untuk negerinya. Terima kasih Mas. Demikian tadi Juno dan juga saudara sudah disampaikan bagaimana ini masyarakat masih terus memberikan bentuk kepeduliannya kepada korban wilayah Sumatera. Tadi disampaikan oleh Topati, gitaris Jazz Indonesia, bahwa ini belum selesai begitu ya, masih banyak yang membutuhkan perhatian untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Tentu dari donasi yang digalang malam hari ini juga yang diinisiasi oleh Kompas Gramedia, ini nanti diharapkan dananya bisa memberikan bantuan seperti kesehatan hingga pendidikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, sehingga kehidupan atau aktivitas di wilayah Sumatera ini dapat berlangsung normal kembali. Juno, kembali ke studio. Ya, kolaborasi penggalangan dana ini menjadi sumbangsi di mana korban penyintas bencana alam Sumatera ini masih membutuhkan bantuan dan juga rehabilitasi yang jangka panjang. Dan ini tidak hanya 18 gitaris, ada 9 penyanyi dan juga 15 pelukis yang turut menggalang dalam donasi ini. Terima kasih rekan Zevanya Sitomea. Dan saudara, usai jeda, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak tegas usulan penempatan Polri di bawah kementerian. Ia pun lebih memilih menjadi petani jika ada yang memintanya menjadi Menteri Kepolisian. Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak tegas usulan penempatan Polri di bawah kementerian. Ia pun lebih memilih menjadi petani jika ada yang memintanya menjadi Menteri Kepolisian. Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan institusi Polri saat ini sudah tepat di bawah Presiden, sehingga bisa langsung bekerja jika dibutuhkan Presiden tanpa harus melewati kementerian, termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jenderal Listio Sigit juga mengaku ada pihak yang menawarinya menjadi Menteri Kepolisian, namun ia tolak. Hal itu ia sampaikan dalam rapat di hadapan jajaran Komisi 3 DPR RI. Bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Sebelumnya, saudara, mayoritas fraksi di Komisi 3 DPR menolak usulan agar Polri dikembalikan di bawah kementerian. Melalui Panitia Kerja Reformasi Kepolisian, Komisi 3 DPR telah menyepakati dan menegaskan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR sudah sejalan dengan TAP MPR RI nomor 7 tahun 2000. Kami dari fraksi PDI Perjuangan mendukung Polri, pemilihan Kapolri itu melalui Komisi 3 DPR RI, dan mendukung Polri tetap di bawah langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita ke informasi lainnya, saudara, setelah sempat surut, perumahan Nebraska Terrace di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali terendam banjir akibat hujan deras. Pengungsi yang sempat kembali ke rumah masing-masing untuk bersih-bersih akhirnya kembali ke pengungsian akibat banjir. Perumahan bersubsidi ini banjir dengan ketinggian hingga 70 cm. Usai hujan deras mengguyur kembali wilayah tersebut pada Minggu malam hingga Senin dini hari. Belum ada penanganan signifikan baik dari pengembang perumahan maupun dari pemerintah Kabupaten Bekasi atas banjir yang terjadi.
ngambil pakaian sama mau ngasih makan kucing juga, di rumah kan ada kucing. Kemarinan tuh waktu hari apa ya, hari Sabtu malam Minggu udah evakuasi, tapi sebagian masih ada di rumah. Belum dikasih makan kucingnya? Iya, sama pakaian juga udah, anak-anak juga udah lama nggak sekolah jadi. Malam hari kan hujan turun ekstrim ya, sampai subuh. Itu di sini sempat surut, jalanan sudah kering. Nah, saat ini mulai kembali naik gitu, sekitar lutut orang dewasa gitu. Banjir di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten hingga saat ini belum sepenuhnya surut. Sejumlah rumah dan ruas jalan masih terendam air dengan ketinggian yang bervariasi mulai dari 50 cm hingga lebih dari 2 meter. Banjir terjadi akibat hujan deras dan tanggul Danau Situbulan kan jebol. Warga terpaksa mengungsi ke lokasi pengungsian setempat demi keselamatan. Meter, sekarang tinggal 3 meter lagi, jadi udah 4 hari. Sudah 4 hari? Iya. Serumah-rumahnya ya Bu ya? Iya. Itu kan pertama-tamanya kita jam 3 udah bangun ya. Terus kejadian ini tanggulnya jebol. Jebol langsung kita lari aja, udah lari kita langsung bawa anak-anak keluar, lari ke masjid ini saya. Saudara ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer membocorkan ada satu nama partai yang memiliki huruf K terlibat dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3. Kembali di Kompas Petang, Saudara, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga terdakwa dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3, Immanuel Ebenezer, mengungkap ada keterlibatan partai dan ormas di kasus yang menjeratnya. Hal ini disampaikan Noel sebelum menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Noel memberikan petunjuk dugaan partai yang diduga menerima aliran dana dalam permainan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker adalah partai yang menggunakan huruf K pada nama parpolnya. Sebelumnya, Immanuel Ebenezer didakwa menerima gratifikasi senilai 3,36 miliar rupiah serta 1 unit sepeda motor mewah bermerek Ducati. Pakai warna dulu. Dikit-dikit bang, tipis-tipis bang. Ormasnya dulu ya. Ya, boleh. Apa tuh? Ormasnya yang jelas tidak berbasis agama. Oke. Kedua, partainya ada huruf K-nya. Dari dulu ya, Q-nya ya. PKS bang. Enggak, saya nggak mau nyebutin dulu. Ada huruf K-nya. Warnanya K-nya di mana bang? Mana Boleh tahu dong. Terlibat di kasus ini atau seperti apa bang, ormas dan partainya? Alirannya, bukan terlibatnya, alirannya. Oh berarti masuk ke aliran ormas sama partai ya bang? Ya. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel hari ini menjalani persidangan terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi. Salah satu saksi dalam persidangan itu mengakui telah menerima jatah uang bernilai 1,8 miliar rupiah terkait kasus pemerasan K3. Lalu siapa dugaan parpol yang disebut dan juga ormas yang dimaksud mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer menerima aliran dana dugaan pemeriksaan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kita tanyakan langsung pada peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat sore Mas Zainur. Selamat sore Mas. Ya, Mas Zainur, ini tentu di luar muka persidangan bahwa mantan Wamenaker dan juga terdakwa kasus pemerasan dan juga gratifikasi ini menyebut ada dugaan parpol ataupun ormas yang terlibat dalam kasus pemerasan atau gratifikasi terkait dengan sertifikasi K3. Menurut Anda seperti apa? Apakah ini layak dan juga apakah KPK harus menyambut apa yang dimaksudkan oleh Noel ini? Ya, di dalam proses penyidikan
seorang tersangka sudah diberikan sekian banyak daftar pertanyaan terkait dengan perkara. Dan pertanyaan tersebut juga biasanya diajukan kepada semua tersangka untuk mendalami bagaimana konstruksi perkara itu secara utuh dan bagaimana peran masing-masing pelaku. Nah, kalau kita baca di dalam dakwaan, tidak ada satupun keterangan dari para terdakwa ini di tahap penyidikan yang menyebut adanya aliran dana atau keterlibatan dari ormas atau parpol. Nah, ketika sekarang salah satu terdakwa yaitu IEG alias N, mantan Wamenaker, mengatakan bahwa ada keterlibatan dari parpol, ya sampaikan di dalam muka sidang. Sampaikan apa yang diketahui oleh terdakwa mengenai terlibatnya parpol tersebut dan kemudian bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh parpol. Kan tidak mungkin parpol itu beraksi sendiri. Parpol itu berbuat diwakili oleh pengurusnya. Nah, nanti kan kemudian akan dipilah oleh majelis hakim apakah yang dimaksud itu adalah orang mewakili parpol atau pengurus parpol yang kemudian sedang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, saya pikir nanti kalau memang betul informasi tersebut bisa di cross check di depan persidangan, majelis hakim bisa memberi petunjuk kepada KPK untuk mendalami informasi yang disampaikan oleh terdakwa. Namun kalau nanti hasil cross check di depan muka sidang ternyata keterangan dari IEG alias N ini tidak cukup beralasan, ya kita bisa menganggap bahwa ini tidak lebih dari bluffing, upaya untuk membuat keruh perkara dari IEG ini. Gitu Mas Juno. Ya, nanti Anda menyampaikan bahwa bluffing ini dugaan bahwa ini dalih dari proses persidangan yang harusnya fokus terkait dengan kasus pemerasan di mana bernilai 6 miliar rupiah dan juga adanya gratifikasi bernilai 3,3 miliar rupiah. Artinya ini hanya atau tidak, bila tidak dibawa ke muka persidangan, ini hanya menjadi soal bluffingnya dari seorang Noel. Ya, semua akan clear kalau semuanya diperiksa di depan muka sidang. Kalau disampaikan oleh terdakwa sebelum sidang atau sesudah sidang di luar agenda persidangan, maka keterangan tersebut akan susah untuk di cross check, didalami atau dimintakan akuntabilitasnya. Sehingga sekali lagi kami rakyat sangat mengharapkan semua pihak yang menyampaikan keterangan terkait dengan perkara itu bersedia menyampaikan keterangannya di depan muka sidang agar keterangan tersebut bisa didalami dan bisa diuji. Kalau keterangan ini sekali lagi hanya disampaikan di luar sidang dengan keterangan-keterangan lain, ini kemudian akan susah untuk memberikan kontribusi terungkapnya perkara dengan utuh. Nah, ini kan sebenarnya IEG ini juga selain mengatakan bahwa ada parpol yang diduga ikut menerima, ini kan juga tadi kalau kita dengarkan keterangannya itu menyampaikan berbagai serangan kepada KPK ya. Antara lain mengatakan bahwa OTT KPK itu bohong besar, OTT itu adalah operasi tipu-tipu, KPK telah membohongi presiden, membohongi rakyat gitu ya. Padahal kalau kita ikuti persidangan pertama, IEG ini sudah menyampaikan pengakuan bersalah, bahwa dia memang bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, oleh karena itu publik kita ikuti saja bagaimana proses persidangan ini berlangsung dengan tetap skeptis kita ikuti dengan sabar bagaimana keterangan-keterangan yang disampaikan di luar sidang itu harusnya dibawa masuk ke dalam keterangan yang disampaikan di muka majelis hakim. Kenapa demikian? Agar bisa didalami. Kalau sudah didalami dan itu informasinya valid, cukup kuat, majelis hakim bisa perintahkan kepada JPU KPK. Tolong KPK tindak lanjuti keterangan dari IEG ini sebagai terdakwa, apakah betul ada aliran dana ke parpol? Apakah betul ada aliran dana ke ormas? Kalau itu diperintahkan oleh majelis hakim, maka aparat penegak hukum tidak akan punya ruang untuk kemudian mengelak, tidak akan punya ruang untuk kemudian tidak menindaklanjutinya, karena bisa ditanyakan lagi nanti di persidangan berikutnya apakah perintah sebelumnya sudah ditindaklanjuti atau belum. Mas Juno? Iya, tentunya menarik bahwa sebelumnya pada 19 Januari terdakwa Noel juga menyatakan telah mengakui bersalah seperti Anda sampaikan tadi dan juga mengakui menerima uang sebesar 3,3 miliar rupiah sebagai gratifikasi. Namun untuk saat ini dalam arus
aliran uang ini tentu tidak sulit untuk dibuktikan. Artinya seperti apa misalnya untuk penyidik telah melakukan penyidikan terkait dengan kasus korupsi ini, lalu seperti apa sebenarnya di muka persidangan nanti pembuktian dari pihak jaksa, terutama jaksa penuntut umum dari KPK? Ya, kan dari masing-masing terdakwa ini sudah disampaikan dakwaannya. Di dalam dakwaan sudah diuraikan perbuatan yang dituduhkan, didakwakan sebagai perbuatan pidana, beserta dengan keuntungan material berupa sejumlah uang yang dinikmati, diterima oleh masing-masing terdakwa. Nah, nanti kalau keterangan yang disampaikan oleh terdakwa, salah satu atau lebih dari seorang terdakwa, misalnya masih ada orang-orang lain di luar mereka yang ikut menerima hasil kejahatan, maka itu bisa didalami oleh aparat penegak hukum, misalnya dengan analisis transaksi keuangan. Dari rekening-rekening yang sudah disita oleh KPK sebagai rekening penampungan, bisa dilihat uang yang sudah ditampung di dalam rekening tersebut dialirkan kemana saja. Di dalam daftar transfer itu kan terlihat ya, ada nomornya, ada namanya, kemudian didalami apakah nama-nama tersebut memang benar menerima sejumlah uang. Kalau memang benar menerima sejumlah uang, peruntukannya untuk apa? Apakah untuk transaksi yang sah atau transaksi yang melawan hukum? Kita dengar KPK di akhir tahun 2025 kemarin juga sudah menambah ada 3 tersangka baru. Tetapi kan kalau ini ada tambahan informasi dari IEG alias Noel ya, bahwa ada ormas, ada parpol yang ikut menikmati tetapi belum diperiksa oleh KPK. Tetapi sekali lagi keterangan itu baru disampaikan di luar persidangan. Sehingga sekali lagi kita sangat berharap kalau memang benar terdakwa ingin mengungkap perkara ini secara utuh, sampaikan di dalam persidangan. Nah, nanti publik bisa melihat apakah majelis hakim menindaklanjuti dengan meng-cross-check informasi tersebut kepada para pihak, misalnya adalah orang yang mengepul uang ini. Kan ada ya, di dalam dakwaan itu di antara sekian belas orang, 11 orang terdakwa ini punya peran yang berbeda-beda. Ada rekening-rekening tampungannya, di sana sudah ada nomor rekeningnya, ada namanya, ada isi jumlah uangnya, kemudian aliran dananya. Itu kan nanti bisa di cross-check. Kalau memang betul ada aliran dana ke parpol, ke ormas, ya tindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dengan melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Meskipun mereka ormas, meskipun mereka parpol, mereka tidak bebas dari pertanggungjawaban hukum. Itu Mas Juno. Tunduk terhadap di muka hukum atau penegakan hukum, dan juga nantinya kita menantikan bagaimana pernyataan resmi Noel juga nanti di muka persidangan untuk membuktikan bahwa ada misal dugaan ormas ataupun parpol yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan ataupun gratifikasi di Kemenaker. Terima kasih sekali lagi peneliti Pukat UGM Mas Zainur Rohman telah berbagi perspektif di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Mas. Terima kasih. Usai jeda saudara, 4 kantung jenazah korban ditemukan. Total 29 kantung jenazah telah dievakuasi tim SAR gabungan dari area longsor Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kembali di Kompas Petang saudara, pencarian dan evakuasi korban longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terus dilakukan. Hingga Senin siang, 4 kantung jenazah atau body pack korban dievakuasi dari lokasi longsor. Salah satu korban ditemukan tim SAR gabungan di sektor A1. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban tertimpa batang pohon. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengungkap tim SAR gabungan telah mengevakuasi 4 kantung jenazah dan telah diserahkan ke tim DVI. Dengan demikian, hingga Senin siang, tim SAR telah mengevakuasi total 29 kantung jenazah atau body pack korban longsor Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Pencarian terus dilakukan oleh 250 anggota SAR di 5 titik, diantaranya sektor A1, A2, dan A3, serta sektor B1 dan B2.
Biarin. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menyampaikan terdapat 23 prajurit marinir menjadi korban bencana longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari 23 prajurit masih dalam pencarian, 4 diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal. Kasal memastikan pencarian terus dilakukan terhadap 19 anggota marinir lainnya yang tertimbun longsor dan belum ditemukan. Ini menjadi duka bagi Korps Marinir. Korban gugur dalam menjalani latihan pratugas di lokasi saat musibah terjadi. Mereka menjalani pratugas sebelum melaksanakan pengamanan perbatasan Indonesia Papua Nugini. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan PAM perbatasan RI PNG. Untuk mengetahui perkembangan pencarian korban longsor di Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar. Mita, untuk saat ini bagaimana perkembangan pencarian korban dan juga evakuasi dan berapa total korban yang telah ditemukan serta yang masih hilang? Ya, selamat petang. Saat ini untuk proses evakuasi pencarian korban longsor di hari ketiga sudah selesai dilaksanakan. Ini untuk tadi proses pencarian sendiri sudah dimulai dari pukul 8 dan sudah selesai baru saja pukul 5 sore. Dari hasil pencarian hari ini, hari ketiga, ini ada 4 kantung jenazah yang sudah dikirimkan ke DVI untuk dilakukan identifikasi dari para korban tersebut. Jadi untuk total sampai dengan hari ketiga ini kurang lebih ada 29 kantung jenazah yang sudah dievakuasi dan dikirimkan ke DVI untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data yang kami dapatkan tadi sampai dengan pukul 4 sore, kurang lebih ada dari 29 kantung jenazah yang sudah dikirimkan, ada 17 yang sudah teridentifikasi seperti itu. Jadi sisanya ini masih dalam identifikasi oleh petugas. Dan sampai dengan saat ini data hilang itu kurang lebih ada 76 yang dilaporkan masih hilang dan saat ini masih dilakukan pencarian. Esok rencananya proses pencarian kembali akan dilakukan pukul 8 pagi seperti saat ini dan untuk prosesnya sendiri skemanya kurang lebih masih sama dengan hari ini, akan menerjunkan alat berat. Tadi ada 9 alat berat berupa eskavator yang diturunkan untuk melakukan proses pencarian. Lalu ada K9 dari tim gabungan, kurang lebih ada 12 K9 seperti itu. Dan para relawan dan juga SAR ini untuk total petugas yang melakukan pencarian dari tim SAR, dari TNI Polri dan juga relawan kurang lebih ada 1.000 yang diterjunkan untuk melakukan pencarian korban di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya Mita, untuk saat ini kita mengetahui bahwa 76 orang masih hilang. Lalu bagaimana skenario pencarian untuk esok hari? Karena juga dalam saat ini kondisi cuaca masih belum bersahabat. Ya, untuk proses atau skenario pencarian korban di esok hari, di hari keempat, kurang lebih masih akan berlangsung sama seperti hari ini. Jadi kurang lebih akan ada 9 alat berat yang diterjunkan untuk membantu proses evakuasi. Kendala dalam pencarian korban di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini adalah dipengaruhi faktor utamanya karena faktor hujan seperti itu. Faktor hujan yang selalu terjadi di wilayah ini,
khususnya di hari pertama dari hari Sabtu sampai dengan kemarin hari Minggu. Tadi pagi sekitar pukul 6 pagi sampai dengan pukul setengah 7 ini hujan cukup lumayan lebat terjadi di sini, bahkan menyebabkan kabut yang cukup tebal seperti itu. Lalu tadi proses evakuasi sendiri sempat dihentikan 1 jam dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 karena hujan kembali turun cukup deras. Jadi proses pencarian sendiri dihentikan, petugas langsung naik ke atas, begitupun alat berat yang sudah diturunkan ke medan pencarian korban ini langsung dinaikkan ke atas karena sedikit pun hujan yang terjadi dikhawatirkan terjadinya longsor susulan dan dikhawatirkannya akan mengancam keselamatan dari para petugas yang melakukan pencarian korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Baik, kita nantikan bagaimana terus proses evakuasi dan esok hari akan dilanjutkan. Semoga ada titik terang agar semua korban dapat ditemukan. Terima kasih atas laporan Anda, Mita Handayani dari Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, saudara, truk tronton membawa pupuk hilang kendali dan memicu kecelakaan beruntun di ruas jalan Padang Panjang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 5 orang meninggal atas peristiwa ini. Truk diduga hilang kendali karena mengalami remblong. Truk kontainer pembawa pupuk yang melaju dari Bukit Tinggi menuju kota Padang Panjang memicu kecelakaan beruntun di Jalan Raya Padang Panjang, Bukit Tinggi. Truk menabrak pengendara sepeda motor dan sebuah warung milik warga. Selain 5 orang meninggal, 4 orang terluka dalam peristiwa ini. Tidak terkendali atau remnya blong dengan kecepatan tinggi menyenggol mobil box. Mobil box tersebut terguling dan mengenai salah satu pengendara motor. Usai jeda, saudara, serangan Israel mengakibatkan seorang warga Gaza tewas dan melukai setidaknya 10 orang lainnya pada hari Minggu setelah serangan baru di kota Gaza. Saudara, serangan tentara Israel mengakibatkan seorang warga Gaza tewas dan melukai setidaknya 10 orang lainnya pada hari Minggu setelah serangan baru di Gaza City. Militer Israel melanjutkan serangan di berbagai wilayah di jalur Gaza, termasuk di lingkungan Al-Tufah di kota Gaza, yang mengakibatkan kematian dan korban luka-luka. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata yang rapuh. Akibatnya 1 warga Gaza tewas dan puluhan lainnya terluka. Dalam 24 jam terakhir, rumah sakit di Gaza menerima 3 jenazah lagi selain 18 korban luka baru. Menurut otoritas kesehatan Gaza, sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 11 Oktober 2025, serangan Israel masih terus terjadi dan telah menewaskan 484 orang, melukai 1.321 lainnya. Korban tewas di Gaza yang dilanda perang telah meningkat menjadi 71.000 lebih jiwa sejak konflik antara Hamas dan Israel yang meletus pada 7 Oktober 2023 silam, dengan jumlah korban luka mencapai 171.000 orang. Krisis tempat tinggal di jalur Gaza semakin memprihatinkan, dengan sebagian besar wilayah rata dengan tanah. Puluhan keluarga Palestina kini terpaksa menempati Menara Al-Karama yang rusak parah dan beresiko runtuh karena kehabisan pilihan tempat berlindung yang aman. Meskipun tim pertahanan sipil berulang kali memperingatkan agar tidak menempati gedung-gedung ini karena risiko runtuh, warga mengaku tidak punya pilihan. Tenda pengungsian sering dilanda banjir. أجبرتنا أن نسكن على إسياخ، نسكن على عمدان مش موجودة.
يعني الآن إحنا قاعدين في بيوتنا وخايفين أطفالنا أولادنا. أنا بحلم بالليل أولادي راحوا، أنا رحت، عرفت أحلم إنه عمود نازل علي، حيطة نازلة عمرة على بنتي على ابني. هاي الحياة رعب برعب، ولما يطلع النهار بنقول الحمد لله إنه إحنا زي ما إحنا بنتنفس. Presiden Mesir kembali menegaskan sikap tegas negaranya yang menolak segala upaya Israel untuk memindahkan atau merelokasi paksa warga Palestina keluar dari jalur Gaza. Penolakan disampaikan di tengah kekhawatiran internasional mengenai potensi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di wilayah kantong padat penduduk. Presiden Mesir menekankan bahwa solusi untuk konflik yang sedang berlangsung harus tetap berada dalam kerangka solusi dua negara dan menghormati kedaulatan serta hak warga Palestina di tanah mereka sendiri. كما أؤكد وجوب التوقف عن الممارسات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة ورفض أي محاولات أو مساع لتهجيره من وطنه، وأحذر من أن خروج ما يقارب 2.5 مليون فلسطيني من قطاع غزة وما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية سيقود إلى نزوح مئات الآلاف نحو أوروبا والدول الغربية. Saudara, Kompas Petang kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramundito pamit undur diri. Lalu jangan lupa 6 hari lagi. Mulai 1 Februari Kompas TV akan pindah channel. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Sampai jumpa.